Oke, teman-teman, ayo kita mulai aja malam ini. Thank you udah nunggu tadi agak lama, sorry ya. Jadi malam ini aku mau bahas tentang support and resistance dan kenapa ini penting. Oke, jadi kita mulai aja. Ini beberapa hal yang mau aku cover di sesi kita malam ini. Oke, yang pertama itu adalah apa itu support and resistance. Terus yang kedua, kenapa support and resistance itu penting. Misalnya yang ketiga, cara menentukan support and resistance-nya. Kita mulai dari yang pertama ya, apa itu support and resistance? Sebenarnya support and resistance itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya support itu kayak lantainya gitu, resisten tuh kayak atap lah gitu. Jadi ini adalah kumpulan harga kumpulan wilayah pergerakan harga berdasarkan data yang ada gitu loh. Jadi istilah support itu sebenarnya lebih gampang diartiin itu tadi kayak lantai dan kayak resistennya kayak atap. Kenapa ini penting gitu kan buat dipelajari nyari area-area ini supaya ya akhir-akhirnya sih buntut-buntutnya sih supaya kita tuh bisa trading dengan baik gitu kan. Jadi nggak asal masuk aja, nggak pakai kira-kira, kita bisa tahu berdasarkan track record saham tersebut support itu ada di berapa gitu. Dan sebisa mungkin kalau beli itu kan ada kita deket di support gitu kan. Nanti ketika dia mendekati resisten kita baiknya jual gitu. Nah, cara menentukan support and resistance sendiri itu biasanya sih ada 3. Jadi seperti biasa malam ini nanti kita lebih banyak kayak latihan gitu sih, latihan buat ngelihat technical analisisnya, ngelihatnya gimana dan segala macam. Nanti dari situ nanti pertanyaan kayak biasa kan gitu, pertanyaan nanti pada tanya aja. Ada 3 cara sebenarnya menentukan support and resistance ini. Yang pertama itu dengan horizontal line. Horizontal line ini intinya sih kayak cuma garis datar aja gitu, dan di garis itu kita kalau mau beli itu dekat-dekat garis itulah, gampangnya begitu. Nah, cara lain untuk menentukan support and resistance itu adalah trend line. Trend line itu biasanya garis juga lurus tapi tidak datar gitu kan. Jadi biasanya sih dari bawah ke atas, atas ke bawah gitu ya. Nanti aku kasih contoh lihatnya gimana. Terus yang ketiga itu kita bisa menentukan support and resistance itu pakai moving average. Moving average itu adalah rata-rata pergerakan harga dan itu di track gitu, digambar menggunakan garis. Nah, karena dia mengikuti high Pak Edi, rambutnya keren Pak Edi. Balik lagi ke moving average. Gara-gara jadi karena dia rata-rata gitu kan, moving average itu bisa kita sebut kayak support and resistance yang bergerak mengikuti pergerakan harga gitu loh. Jadi kalau horizontal line sama trend line itu cenderung dia tetap di situ karena biasanya kita ngelihat kayak view-nya agak besar gitu ya. Kalau moving average itu enaknya kita tinggal plug and play. Jadi tinggal klik aja moving average, kita setting periodenya, nanti dia ada sendiri. Jadi nggak perlu tebak-tebakan. Tapi sebenarnya tiga-tiganya itu bisa dipakai sih, maksudnya berdasarkan keadaan sahamnya sendiri gitu. Nah, paling gampang kan seperti biasa kita nyoba di grafik. Untuk pertama ini buat iseng-iseng aja, menurut aku kita enak mulai lihat di IISG. Gimana sih kita nentuin support and resistance IISG? Nah, ini supaya tidak mengganggu pemandangan, moving average-nya kita matiin dulu. Nah, jadi gambarnya kosong gini. Terus kita mulai dari yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi kan horizontal line gitu kan. Biasa. Line biasa lurus gitu, horizontal. Nah, ini kita coba lihat aja view-nya misalnya dalam 1 tahun, terus kita tentukan misalnya support and resistance. Daerah support dan resistance ini sebenarnya agak-agak jadi setiap orang tuh melihatnya bisa beda-beda gitu. Tapi biasanya sih seperti biasa gitu, kalau udah sering latihan nanti lama-lama kita bisa tahu bisa kayak nentuin sendiri lah gitu. Nah, ini kita belajar dari support and resistance dulu ya. Misalnya kita taruh tuh di sini. Jadi pertama jangan ngeributin support and resistance dulu. Maksudnya gini, untuk awal tuh kita taruh aja area yang dimana harga itu kayaknya kalau udah sampai situ dia mentok, nggak bisa naik turun lagi, atau kalau udah sampai situ dia tuh naik gitu. Misalnya kayak ini, kita setting di 6.600 sekitar 90-an lah. 6690 misalnya untuk di IISG. Ini kan sudah dites katakanlah sebentar. Katakanlah 1, 2, 3, 4.
Kenapa kita bisa bilang area di 6.700 lah ya ini, area ini tuh bisa kita bilang areanya tuh kuat karena dia sudah dites sudah dites 4 kali dan masih aja belum jebol. Itu kenapa kita sering bilang, oh itu ada support kuat, oh itu ada resisten kuat gitu. Itu karena dia sudah dicoba berkali-kali oleh harga dan harga selalu gagal untuk bertahan di situ gitu. Selalu kalau udah kayak kena atap gitu loh, kayak bola dilempar ke atap tuh nanti atapnya tuh nggak jebol. Kalau atapnya jebol tuh namanya breakout gitu kan. Oh resistennya jebol, kita sering bilang gitu kan, break resisten. Itu kalau kayak bola dilempar ke atas terus atapnya jebol. Kalau ini kalau atapnya nggak jebol, dia namanya berarti masih resistennya itu masih kuat. Dan area resisten ini garis, ini kan memang garis ya, katakanlah let's say kita bilang ini di 6.700. Tapi sebenarnya kalau di saham itu kita nggak bisa teka-teka banget yang pokoknya 6.700 itu nggak bisa, karena sebenarnya garis itu dia lebih berupa area gitu. Area di mana harga itu susah untuk tembus. Jadi misalnya kayak di sini nih, ini let's say kita lihat high-nya, kita lihat ini ya HL, high, low, close, ini volume, ini O, open. Jadi kalau aku refer ke high, lihat yang di H itu. Lihat ini, H-nya di 6687 gitu kan. Itu kan belum 6.700, tapi ya harga main-main di situ tuh. Ini 6.710. Terus kalau ini lihat, ini jebol Mbak, ini jebol Mbak, 6716 gitu kan. Nah, ketika dia di 6.700, ini ada sempat 6 H-nya 6732. Nah, itu memang kelihatannya jebol ya. Nih, mungkin aku zoom sedikit biar kelihatan. Nih di yang ini nih. Nah, ini kan dia jebol sekali ya, tapi terus dia turun lagi. Jadi resisten itu begitu gitu loh. Jadi bukan kayak misalnya ini nih, grafik yang siapa itu menggambar? Aku masih penasaran kenapa pada bisa gambar dan bukan aku doang yang bisa gambar. Itu support Pak kalau digambar. Ini misalnya ini ya yang Morobozu yang putih gede ini, barnya dia kan kelihatannya kayak nembus resisten kan gitu. Nah itu tapi terus dia besoknya turun lagi. Kenapa? Kalau saya misalnya closing market gitu, harga ataupun nilai IHSG bisa kelihatannya dia tembus support gitu. Itu jangan senang dulu karena kalau saya pribadi sih berprinsip misalnya ini support 6.700 ya. Jadi saya mengkategorikan dia jebol support dan jebolnya itu kuat kalau bisa tutup di atas 6.700 3 hari berturut-turut. Karena biasanya kalau udah 3 hari itu tuh cukup sahih gitu lah ya, cukup oke gitu. Kayak misalnya ini dia closing kan di tanggal berapa, di tanggal 19 dia closing satu kali di atas 6.700, besoknya masih di atas 6.700, tapi hari ketiganya dia turun gitu di bawah 6.700 dan akhirnya tentunya dia turun lagi gitu kan, akhirnya dia ke support lagi. Nah ini kalau kita mau tarik supportnya kan kira-kira di sinilah ya, areanya 6.000 ya 6530-an lah gitu. Itu sudah dites juga 1 2 3 4. Nah, sudah dites 4 kali gitu loh. Itu jadi support 6.500 dan biar kelihatan. Jadi support 6.530 dan misalnya resisten 6.700 itu bisa dikatakan bisa dikatakan itu kuat untuk IHSG karena sudah bertahan dari Oktober nih, lihat Bapak Ibu, dari Oktober sampai sekarang. Jadi sudah 1 2 3 4 bulan, udah 1 kuartal tuh mondar-mandir di sini aja gitu. Jadi kira-kira begitulah kalau ngelihat support and resistance. Nah, terus kalau dia bolak-balik begini nih, biar bersih. Saya ulang. Nah, kalau dia harga itu bolak-balik di support resisten, support resisten, support resisten, itu namanya lagi sideways. Jadi kayak market kita ini itu lagi mondar-mandir antara dari Oktober sampai Februari itu lagi mondar-mandir di sini aja gitu. Jadi mondar-mandir antara 6530 sama 6700. Dan itu kenapa kalau lagi sideways sih saya pribadi tidak terlalu excited buat trading gitu loh. Karena biasanya pengaruh IHSG ini kalau IHSG-nya itu nggak bullish, biasanya harga
saham yang lain juga nggak kemana-mana juga ngikutin IHSG-nya gitu dengan sangat menyesal. Paling ya yang naik-naik, emang kelihatan selalu setiap hari selalu ada yang seru gitu nggak sih? Kita biasanya waktu saya masih pemula tuh saya selalu ngeliatin kayak, oh hari ini top gain siapa, top loser siapa, dan itu kayak seakan-akan kita tuh kayak mindsetnya kayak terbentuk untuk menebak besok itu top gain-nya siapa. Dan itu sebenarnya kayak sebuah pertandingan yang tidak pernah kita menangkan karena sebenarnya emang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi lebih baik melihat market itu secara lebih di zoom out gitu loh, secara global, melihat pergerakan market, jadi kita tahu ekspektasinya terhadap saham yang mau kita beli. Walaupun saya nggak menutup kenyataan bahwa setiap hari itu tetap ada yang naik turun kan, dan itu kebanyakan saham-saham yang kecil-kecil. Dan sialnya kalau saham yang kecil-kecil kayak kemarin sering kita bahas itu kan kayak likuiditasnya jelek, terus kayak dia banyak yang mainin dan segala macem. Itu akhirnya juga kita nggak nyaman-nyaman juga gitu untuk trading di saham-saham seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Ini kalau menggunakan horizontal line, kira-kira kayak begini. Terus aku mau kasih contoh kalau misalnya tadi trend line. Trend line tuh mungkin kita pakai Unilever. Oh, mungkin tadi dulu biar kelihatan. Jadi itu tadi kan pakai horizontal line ya. Aku pasang dulu. Aku cuma mau ngeliatin bahwa kalau horizontal line-nya kayak gini, terus nanti moving average-nya kayak apa gitu. Karena saya pribadi akhirnya setelah bisa ngeliat kayak gitu, terus terang sih malas narik-narik garis. Lebih senang moving average. Kenapa saya senang moving average gitu? Soalnya dia kayak tinggal plug and play gitu sebentar. Ini gimana ya? Dia kita kayak tinggal milih nyeting, terus dia nongol sendiri, jadi saya lebih senang aja gitu. Nah, ini kita lihat kalau misalnya dia, tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa IHSG misalnya dia mondar-mandir di 6.530 sampai 6.700 dan ini lagi sideways. Nah, ketika sideways gitu ya, itu moving average-nya tuh kelihatan kayak gini. Nah, ini jadi bahasanya kayak benang kusut gitu loh. Itu pokoknya kalau udah kayak benang kusut kayak begini, itu berarti biasanya dia sideways. Dan itu ngelihatnya cukup mudah lah kalau menurut saya gitu loh. Karena moving average kan tinggal, itu tadi kan tinggal plug and play. Kalau narik garis begini kadang ada perdebatan yang kadang newbie takut salah dan segala macam. Kenapa? Ini saya mau ngasih perspektif aja, tentunya teman-teman bebas sih mau narik dari mana juga garisnya, mau pakai yang horizontal atau mau pakai moving average, itu sok-sok aja, boleh-boleh aja. Itu kira-kira begitu. Ya, oke. Jadi kalau kelihatan di moving average-nya kayak gitu. Sekarang aku mau kasih contoh yang melihatnya itu pakai trend line. Trend line mungkin kita bisa pakai BRPT. Kalau nggak salah dia enak nih pakai trend line. Mari kita lihat 1 tahun. Nah, ini trend line. Ada satu lagi yang mau aku tambahin sebentar. Ya udah deh, kita bahasin trend line aja. Saya mondar-mandir nggak jelas nih. Ini apa lagi? Ini di bawah aja. Nah, drawingnya pakai ini. Nah, trend line itu jadi narik garisnya itu miring. Kalau tadi kan lurus ya, kalau ini miring ceritanya garisnya. Nih, kita ngambil contoh yang gampang aja gini. Misalnya lihat garis yang biru ya. Dia kalau trend line itu biasanya nariknya tuh begini. Jadi kita kayak ngelihat ujung-ujungnya gitu loh, yang kayak ini kan ujung-ujungnya nih. Kelihatan kalau di sebuah pergerakan itu kenapa dibilang swing? Swing itu Bapak Ibu tuh begini. Ini namanya satu swing nih. Ini ke sini nih, set gitu. Cuma ini swingnya kan tajam ya. Teorinya tuh swingnya nggak setajam ini, tapi ya begitulah market gitu kan. Swing tuh kayak begini, satu kali tarikan ke atas itu namanya swing. Kenapa? Saya mah swinger gitu kan, nggak day trading saya gitu. Itu satu kali swing tuh begitu. Terus ini 1, 2, 3, jadi 4, 5. Tuh lihat ini kuat kan gitu trend line-nya. Nah, trend line ketika nanti ada 2, biasanya kita, jadi gini, trend line itu ya sama kayak pergerakan harga, kumpulan harga bergerak di situ, tapi bentuknya tidak horizontal gitu loh, bentuknya miring seperti yang aku kasih contoh ini. Dan seperti support dan resisten tadi biasa,
semakin sering dia dites berarti dia semakin kuat. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5 dites 5 kali, itu berarti trend line ini yang biru ini berperan sebagai resisten line gitu ya, dan sifatnya itu kuat karena sudah dicek, sudah dicoba berkali-kali dan dia cukup kuat gitu. Nah, ada juga kan sering nggak ngeliat gambarnya gini dibikin 2. Ini sebenarnya trend line juga, cuma kalau di double atas bawah ini jadi supportnya kan gitu, kira-kira ini resistennya gitu. Jadi kebayang ya kalau tadi kan supportnya kalau horizontal lurus saja gitu, polos saja gitu kan. Kalau trend line tuh miring begini. Jadi semua yang miring begini itu namanya trend line. Nah, kalau dia 2 begini, atas bawah begini, kadang ada juga yang nyebut kayak channeling. Channel gitu loh, kayak channel TV. Jadi ceritanya harga ada di channel ini dan channelnya turun, kira-kira begitu. Itu sebenarnya kayak istilah aja sih, tapi tetap pada dasarnya itu adalah trend line kalau menurut saya, beda-beda dikit lah gitu, tidak layak diperdebatkan lah gitu maksud saya. Jadi ya channel is channel gitu, channel itu trend line cuma di double gitulah atas bawah, jadi istilahnya channel. Dan sama juga semakin banyak dia dites dia semakin kuat. Untuk trend line ini subjektivitasnya itu kalau saya pribadi itu paling tidak suka trend line, tapi ini subjektif ya, balik lagi kan setiap orang beda-beda. Kenapa aku selalu kayak aku mau ngasih semuanya, terus nanti teman-teman mungkin bisa latihan coba narik-narik. Yang kayak minggu lalu aku bilang, oh bikin watchlist, terus lihat pasang moving average-nya, terus lihat dia uptrend atau downtrend. Itu juga bisa dilakukan untuk latihan itu untuk ketiga ini, kayak untuk trend line dan moving average. Jadi memang semuanya itu serba latihan. Dan waktu aku masih baru-baru unyu-unyu baru belajar, ini aku kesel banget Bapak Ibu kalau ada yang begini. Ini tuh bikin keder. Ini tuh ngapain coba dia? Ini trend line, ini kan harus supportnya kan harusnya manis gitu ya, mantul di sini, tapi ternyata dia jebol ke bawah, balik lagi gitu. Ini ngeselin, bikin apa ya, bikin kayak analisnya jadi bingung gitu. Kalau dia nggak rapih begini ya. Tapi market memang begitu, jadi kenapa memang harus latihan latihan nyobanya. Nah, biasanya trend line ini digunakan kalau biasanya nanti kita pasang, jadi trend line-nya gini agak jauh gitu ya, kita ngeliat terus mungkin kalau mau bikin trading plan tuh agak kita zoom, biasanya begitu. Teorinya kita bisa membeli itu di dekat lantainya ini, lantai miringnya ini gitu kan. Jadi kayak misalnya kita beli itu dekat-dekat area sini, seperti biasa ini area ya, nggak ada titik yang fixnya ada di berapa. Misalnya beli di sini, ini kalau teman-teman sering dengar kayak dead catch bound itu loh, yang kayak harga turun terus pisau jatuh ditangkep tunggu ada di support, kayak istilah-istilah seperti itu sebenarnya yang terjadi adalah tunggu sampai penurunan harga itu menyentuh support, baik itu support trend line maupun horizontal gitu ya, kita beli di situ, teorinya begitu. Tapi saya pribadi kalau buat newbie tuh mulesnya doang biasanya. Kalau biasanya tuh yang terjadi adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya di sini nih lihat lagi di dekat support gini tuh kita takut jebol, jadi akhirnya kita tidak beli gitu. Begitu dia sudah naik begini, kita semangat pengen beli gitu, kita baru beli dia mentok gitu. Terus akhirnya dia turun lagi, akhirnya kita nyangkut. Biasanya sih begitu. Jadi memang ini butuh latihan dan butuh kesabaran. Terus aku mau ngeliatnya seperti biasa, terus kalau trend line-nya begini, terus moving average gimana kelihatannya? Nah, moving average ini biasanya sih 20, 50, 100. Ini kerutan nggak ya? Mungkin ini warnanya aku ubah. Sebentar, ubah warnanya di mana ya? Mungkin warna kuning. Nggak enak. Hijau. Ungu. Ungu saya. Baik. Ungu. Oke. Ungu. Nah, ini kalau tidak biasa melihat memang ruwet, dan saya pribadi nggak suka yang ruwet-ruwet begini. Nah, ini kalau dilihat trend line-nya yang warna ungu ya. Mungkin dilihat pelan-pelan begitu. Ini kalau trend line begini itu biasanya kelihatan di moving average-nya. Ini lihat moving average biru dan merah dan hijaunya ini kan periode 20 dan 50 dia ikut ke bawah gitu. Itu ngikutin trend line-nya kan. Jadi ngerti ya maksud saya jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu ngelihat
Maksudnya kenapa saya suka moving average gitu loh. Karena moving average saya enak, nggak usah narik-narik, balik lagi gitu loh. Kita narik-narik trendline begini sebenarnya tinggal top up moving average juga itu udah kelihatan kok pergerakan harganya gitu. Nah, itu kenapa saya suka moving average. Ceritanya begitu. Terus apa lagi ya? Oh, untuk nentuin ini nanti makin ruwet lagi. Bentar, aku hapus dulu. Moving average nanti bingung. Nah, kalau kita nemuin trend line yang kayak begini gitu misalnya, ini trend line aku beli di mana ya? Apakah setiap dulu aku mikirnya waktu aku masih cukup gitu ya, aku mikirnya apakah setiap dia nyenggol trend line di bawah ini terus aku beli gitu. Itu dulu aku nyoba kayak begitu dan menurut saya itu stres ya. Kalau Bapak Ibu mau nyoba day trading mungkin silakan gitu, tapi kalau saya pribadi stres. Jadi biasanya saya menggabungkan untuk tahu misalnya area itu area itu kuat atau tidak, biasanya saya menggabungkan beberapa tadi kan bisa pakai trendline sama horizontal kan ya. Jadi bisa kita gabungin sama horizontalnya Bapak Ibu gitu loh. Jadi misalnya ini nih. Ini kita bisa bilang oke, di sini kita tarik garis kayaknya harga di sini cukup kuat gitu. Itu bisa kita lihat di saya udah lama nggak narik-narik ya, untuk edukasi saya harus belajar gambar lagi. Jadi Bapak Ibu kalau sering narik-narik kayak gini nanti lama-lama kalau ngeliat harga tuh nggak pakai chart gitu karena males gambarnya. Udah kayak ada di kepala gitu loh, tapi ya untuk mengajar ini kan saya harus latihan lagi. Nah, ini kalau kita lihat misalnya nih kayak persinggungan di sini. Nah, aku kasih warna merah deh, lingkaran merah. Apply. Nih, lingkaran merah di sini ya. Itu karena dia dekat trendline bawah dan ini ada support kuat di sini di area misalnya 940-an di harga BRPT ini. Biasanya tuh harga kuat gitu di sini. Dan itu bisa kita jadikan area beli gitu loh. Kenapa? Balik lagi kayak begitu tuh seni dan latihan berkali-kali gitu loh. Dan tetap ada unsur pasti salahnya gitu. Jadi dulu saya bingungnya tuh gini, sekian banyak sekian banyak misalnya area saya tarik, mana yang saya tahu itu valid. Dulu saya sangat mempermasalahkan itu ketika baru pertama kali belajar. Misalnya kayak moving average, antara moving average 20, 50, 100 itu mana yang paling valid? Saya mau pakai yang paling valid gitu. Di kepala saya itu begitu. Tapi sebenarnya itu tuh nggak ada gitu. Jadi itu bukan masalah valid nggak valid, tapi balik lagi bagaimana membuat trading plan secara menyeluruh gitu. Kalau kita sudah tahu misalnya, oh ini di area 940 ini harga sering main-main loh, kayak dia sering mantul-mantul di situ. Nah itu akhirnya kita bikin planningnya gitu loh. Misalnya beli di dekat ini kan turun terus mantul gitu di sini. Di area berapa ini 950. Ya misalnya kita karena supportnya di 940, terus misalnya market lagi gak bagus gitu, misalnya kayak sekarang kan nggak lagi uptrend, lagi nggak jelas gitu kan, lagi market galau gitu kan. Nah itu kalau lagi market galau ya udah deh saya belinya pelit aja. Nah itu kayak bisa dijadikan pertimbangan gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kenapa kita selalu bilang ISG gimana, ISG gimana? Nah sebenarnya nggak ngaruh ya ISG sama cuan kita tuh nggak ngaruh, tapi itu bisa menjadi kayak tolak ukur kita kalau mau beli saham ISG-nya lagi eblek-eblek gitu kan, lagi misalnya lagi sideways kayak sekarang itu nawarnya agak pelit dikit lah, jangan nafsu-nafsu gitu. Nah kalau ISG-nya lagi uptrend itu mungkin agak agresif sedikit nggak apa-apa belinya gitu. Itu buat pertimbangan seperti itu sebenarnya. Tapi balik lagi sebenarnya adanya pergerakan ISG itu nggak berkorelasi langsung dengan saham yang mau kita beli, tapi itu kayak itu tadi kalau saya dijadikan kayak barometer tingkat keagresifan kita dalam masuk ke market. Nah, misalnya kayak sekarang nih 940 BRPT. Terus ISG-nya lagi jelek gitu kan. Mungkin kita kalau bikin trading plan tuh jangan 950, jangan hajar deh, takut deh gitu. Mungkin kita cari-cari di area 940 kan emang area 940 ini kayaknya harga sering main-main di situ gitu. Nah, ini nanti mungkin kita lihat berdasarkan yang dulu tuh jebolnya mungkin 915 lah gitu. Kita pasang cut loss-nya di 915. Nanti terus TP-nya menyesuaikan kan gitu take profit-nya. Kira-kira kayak begitu gitu loh. Kenapa support and resistance ini sebenarnya penting sekali untuk dipahami.
Ada pertanyaan dari Pak Widodo, bagaimana tentukan support dan resisten saham yang belum lama IPO, misalnya ADMR, NASIS, terima kasih. Nah, itu tadi Pak, kenapa saya selalu bilang kalau IPO itu kayak beli saham dalam karung. Jadi saya baru tahu ada saham namanya nasi. Aduh, nah ini. Jadi ini apa sekarang kita coba pakai ya. Kenapa aku selalu bilang datanya kurang. Nanti dibandingkan dengan contoh kita yang tadi nih, apa obrolan kita yang tadi. Coba bayangkan kalau harganya kayak begini Bapak Ibu. Ininya. Apa datanya nih cuma ada kayak begini. Ini kan paling kita narik di sini lah ya 400 nih area kuat. Mungkin supportnya bisa jadiin resisten, terus supportnya ada di sinilah 370 gitu ya. Tapi ini sebenarnya kan nggak ngaruh-ngaruh banget kan gitu. Maksudnya datanya tuh amat sangat sedikit sekali. Itu kenapa kayak saya selalu bilang kalau masih baru IPO itu tidak bisa dianalisis secara technical analisis karena datanya kurang. Ya itu ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi karena harga sahamnya itu cuma dikit, misalnya kayak ini mungkin baru sebulan ya, 13 Desember. Itu baru sebulan berarti kan kurang lebih mungkin 30 bar kan gitu kan, 30 bar gitu. Itu ya dia nggak kemana-mana, jadi kayak lukisan belum jadi lah, bayangannya kayak begitu. Kenapa kita nggak bisa kayak ngira-ngira misalnya mau masuk di harga berapa nanti kayak trading plan yang biasa kan nanti kita take profit di dekat resist gitu kan. Ya ini resistnya nggak jelas, supportnya nggak jelas. Kenapa itu mengerikan? Bayangkan Bapak Ibu kalau kita beli saham di market, saham IPO, terus kita beli hari pertama, terus grafiknya begini doang. Hari pertama, hari kedua misalnya nih ya, hari pertama begini, ini mau ngapain coba? Ini tuh informasi yang nggak ada gunanya gitu loh maksud saya. Ini cuma grafik doang, cuma harga satu doang pergerakan hari ini, terus kenapa gitu? Nggak ngaruh gitu. Tuh 3 hari, 4 hari, coba kalau dilihat tuh. Jadi kalau kayak begini, itu tuh makanya makanya nggak valid tadi gitu loh. Kalau nggak ada informasi yang bisa kita ambil dari grafik yang kayak gini gitu. Kalau dia terlalu zoom in dan datanya terlalu dikit gitu. Kenapa menjawab pertanyaan Pak Widodo tadi itu memang nggak bisa dianalisa Pak kalau saham baru IPO ya udah kita pasrah aja gitu. Kenapa saya kan kemarin kayak saya sering bilang paling nggak saya nunggu misalnya ada 100 bar baru bisa menganalisa let's say secara technical analysis itu gimana, dan 100 bar itu kira-kira sekitar 3-4 bulanan kan gitu. Tergantung hari market gitu. Jadi kenapa kalau IPO itu emang ngeri-ngeri itu benar-benar ngeri-ngeri itu Bapak Ibu karena memang nggak ada yang bisa dianalisa sama sekali. Kalau kita bicara secara fundamental ya dengan segala hormat gitu ya, fundamental yang dikeluarkan pada saat IPO itu adalah kalau ngomong biar saya nggak dituntut orang. Itu kayak gini loh, kita mau kayak gini lah, kita beli ada restoran baru, kita nyoba menunya enak-enak, emangnya kita tahu kalau itu beneran enak kan? Kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu kan gitu. Yang punya restoran pasti menunya dibagus-bagusin lah biar orang mau beli. Ya nggak salah, saya nggak bilang yang punya restoran kriminal gitu kan, bisa aja kan, memang namanya orang promosi kan begitu. Nah ini sama dengan IPO gitu loh. Jadi laporan keuangan yang keluar pada saat di IPO itu memang didesain supaya orang itu mau beli. Faktanya itu begitu gitu loh. Jadi fundamental kan juga ngelihat track recordnya kan gitu. Kalau dari saya belajar fundamental sama teman saya yang nulis buku itu si William Siregar itu juga ngelihat track recordnya, dan itu bahkan lebih lama lagi Bapak Ibu. Mungkin kalau kita di technical analysis kita bisa kayak 3-4 bulan kita dapat data lumayan, 100 hari kita bisa analisa secara technical analysis gitu kan. Kalau di fundamental itu palingnya nunggu 1 tahun supaya ada laporan keuangan 4 kuartal gitu kan. Nah dari 4 kuartal itu baru dibandingin nanti kinerjanya gimana. Kenapa beli IPO itu benar-benar ngeri banget karena technical analisisnya buta, fundamentalnya buta, itu benar-benar nggak ada yang bisa dijadikan tolak ukur lah, kira-kira begitu. Ya itu aja sih yang mau aku ceritakan malam ini. Mungkin ada yang mau nanya teman-teman, mulai dilemparkan saja pertanyaannya. Pom-pom buka. Nah iya Pak, ini kayak buka nih ya. Mari kita gosipin buka. Nih buka nih biar seru. Udah, ini nimbangi nih udah 1, 2, 3. Nah nimbangi dari tadi ngomong 3 bulan kan. Nah nih buka udah 3 bulan bangi. Bagaimana gosip gitu kan. Nah ini ayo kita coba.
Ini moving average udah lah ya, kelihatan kan? Masih ingat moving average apa? Jadi kalau moving average itu kalau yang kecil, periode yang kecil numpuk ini ya, kecil, sedang, besar gitu kan. Ini hijau 20, biru 50, yang merah itu 100 numpuk kayak begini, itu berarti dia downtrend. Nah, sekarang kalau kita tarik pakai trend line, mungkin kira-kira bisa begini. Wait, mungkin saya ganti warnanya. Oh enggak, moving average saya tutup. Biar seru, biar seru. Jadi biar ngeliat aja gitu, maksudnya apa? Nah, biar ngeliat bahwa bisa sinkron, tiga ini tuh bisa sinkron gitu ngeliatnya. Nah, mungkin kita bisa tarik begini lah ya. Garisnya. Terus channel bawahnya mungkin begini. Ya, satu kalau gini terlalu, ya gini boleh deh, sama temen deh. Nah, ini kalau secara trendline begini, kalau secara horizontal, mungkin di sini nih, ini support, oke lah. Terus, ini di sini, ini masih apa? Ini aja datanya kurang ya. Maksudnya kelihatan sekali sangat terbatas kok. Tapi paling yang bisa kita tarik begini, karena kalau narik yang horizontal itu kan dilihat ke kiri, dilihat data sebelumnya gitu kan. Data sebelumnya kan paling awal ini nih memang pas pada saat IPO gitu. Nah, ini bisa kita lihat kan apa di 800 begitu turun di 800 mungkin area selanjutnya di sini. Jadi 100 bar aja ini Bapak Ibu itu baru ngasih data ya, belum berarti kita bisa trading. Gitu loh. Jadi dari data ini kita baru bisa, oh iya nih kalau di 660 nih harga sempat nih 1, 2, 3, 4 terus jebol ke bawah lagi gitu kan. Jadi ini baru ngasih data, kita belum bisa langsung pakai, oh berarti tradingnya saya beli di sini, itu nggak bisa gitu. Masih belum bisa. Nah, ini kayak nih 500 jadi support lagi kan, tapi baru 2 kali dites dan itu berarti kan lemah. Maksudnya belum valid lah gitu kalau apa dari tesnya itu. Nah, ini mungkin 420 dah gitu kan. Ini area lagi. Jadi areanya tuh bisa ada banyak ketika apa kayak ini nih, harga di sini. Coba aku hapus. Biar fokus. Tunggu dulu. Ya. Lihat ke ini nih, area 425. Sekalian aku mau kayak ngajarin gitu, bukan ngajarin semua, saya mau bicara tentang perubahan bahwa support itu bisa jadi resisten bisa jadi support. Ini maksudnya begini. Mungkin kita lihat dari sini aja dari awal. Katakan misalnya ketika harga harga di 900. Terus dia mantul kan di 800 kan pada saat di area ini nih. Di area ini itu 800 itu support. Aku zoom aja kan. Yeah. 800 itu support. Nah, 900 itu jadi resisten. Dia mondar-mandir gitu kan di sini apa resisten. Nah, begitu jebol nggak mau pindah. Mengesalkan. Begitu jebol nih di sini. Nah, begitu jebol di sini, terus dia ke bawah, kita tarik lagi. Ini area 660. Nah, ini area 800 jadi resisten, Bapak Ibu. Supportnya ada di 660. Nah, itu ketika resisten menjadi support, berubah gitu ya fungsinya karena jebol harga ini di sini ini yang sering kita bilang kayak oh ini jebol support bahaya, cut loss sering gitu. Itu tuh yang dimaksud tuh begini gitu. Jadi ketika support dia jebol dan bertahan 3 kali apa di bawah support itu, saya pribadi ngelihatnya begitu, seringnya saya nunggu 3 kali karena bisa aja dia false break. False break itu misalnya 1 kali jebol ke bawah, terus nanti dia naik lagi. Nah, itu bisa false break. Kenapa? Biasanya saya juga nunggu 3 kali. Nunggu 3 bar bertahan di bawah support, itu berarti dia beneran jebol gitu. Maksudnya dia nggak hoax gitu. Nah, ini ketika ini tadinya kan support nih 800, dia jadi resisten karena harga menuju 600. Ketika dia berubah begitu, itu namanya apa downtrend gitu. Karena supportnya jadi
supportnya jadi resisten gitu kan, karena jebol ke bawah lagi, jebol ke bawah lagi. Nah, kenapa misalnya kayak dibuka saya bilang udahlah mau beli di berapa, yang mau averaging down nanti aja lah gitu. Karena coba kalau Bapak Ibu lihat, menurut Bapak Ibu mau beli di mana coba kalau kayak begini? Ada jaminan gitu dia kesini terus naik ke atas, siapa bilang? Dia kan cuma mau ala-ala aja gitu kan. Ini nih yang sering membuli, yang sering membuli para trader-trader ini kan dikasih grafik-grafik begini nih. Satu hari naik, ini berapa nih naik? Naik. Ntar, coba kita iseng kita lihat. Naik berapa dia? Tuh, satu hari naik 8%. Kita kalau ngeliat tutup market udah heboh banget kan. Wow, bukan naik 8% hari ini, guys. Penantian kita akan berakhir gitu. Terus besoknya naik nih, mungkin pergerakan hari ini bergerak 7,4%. Itu sebenarnya kalau kita zoom out gitu ya, itu nggak berarti apa-apa Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita mulai ngerti gitu ya, narik support and resistance begini, pergerakan harian yang seperti itu tuh nggak ngaruh, nggak bisa diapa-apain gitu. Kenapa saya mungkin kalau ngelihat kayak di grup, saya orangnya nggak terlalu excited dengan kayak, oh ini pergerakan hari ini naik sekian. Karena sebenarnya saya udah tahu itu nanti udah ujungnya yang resisten, nanti juga turun lagi, liatin aja gitu loh. Sedangkan orang kalau kebanyakan gitu kan newbie karena nggak ngerti terus terbawa nafsu di market gitu kan, banyak keluar-keluar begitu. Nah ini mereka biasanya kalau ada grafik gede begini ini malah semangat nih pada beli nih. Tuh kan naik sehari, 15% Mbak, akhirnya penantian kita gitu. Akhirnya besoknya dikerjain lagi, turun lagi malah jebol support sekalian kan 425 gitu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak mau ini di mana ya, averaging down di mana? Ya di mana, kalau saya mah nggak mau averaging down, ini datanya begini. Males banget gitu kan. Ini mau averaging down sampai berapa? Kalau dia ke 50, nanti saya ngomong begitu, Bang Himo doanya jelek-jelek aja, doain buka ke 50 gitu kan. Justru kalau buka di 50 mungkin saya malah mau beli gitu kan, soalnya nggak bisa turun lagi. Tapi habis gitu malah delisting lagi. Ya, celaka 12. Saya pernah dengar Fibonacci untuk memprediksi support resisten. Maksudnya gimana ya? Oh, jadi Fibonacci itu Fibonacci itu salah satu indikator, Pak. Memang dia bisa dipakai untuk memprediksi dulu tuh ada Fibonacci di sini, tapi saya lama nggak pakai, sebentar teman-teman. Gimana ya Fibonacci-nya, ya Allah ya Allah, saya lama sekali. Oh ini nih Fibonacci. Nah ini jadi Fibonacci itu bisa dipakai untuk memprediksi pergerakan harga, itu betul. Dan saya sudah lama nggak pakai Fibonacci, moga-moga nggak lupa ya. Nah, jadi Fibonacci itu dipakai, dipasang. Di sebelah saya tarik dulu. Ini kok jadi tipis begini ya, misalkan sekali sih. Jadi kita pertama itu nyari, tunggu dulu. Yang prediction, oh ini projection, salah. Saya salah Fibo, sebentar. Salah Fibo. Ini nih yang dimaksud ini nih. Ya Allah, saya udah berapa tahun nggak narik Fibonacci ya. Nah, jadi lihat garis mentelung ini yang kayak hoki style ini. Itu dia kita pasang berdasarkan swing terakhir dan terkuat yang bisa kita lihat. Jadi misalnya kayak ini, swing terakhir tuh ini. Jadi kayak swing tuh kayak tanda centang gitulah Bapak Ibu gampangnya. Kalau uptrend kan tanda centangnya kayak kita nulis gitu kan, yang pendek di kiri, yang panjang di kanan. Kalau dia downtrend itu centangnya begini, centang kebalik begini loh. Nah itu untuk memprediksi harga gitu kan. Nah itu ngelihatnya begini. Wait. Nah ini karena, ini nih jadi mungkin aku kasih contoh gimana ya di sini deh. Walaupun ini sebenarnya swingnya nggak bagus banget, nggak apa-apa deh buat contoh daripada nggak ada. Nah ini nih. Jadi katakanlah misalnya Fibonacci digunakan untuk memprediksi pergerakan harga gitu kan. Nah jadi Fibonacci itu ada level 61,8, 100, 138 ini ya, 161,8, 200. Setahu saya yang kuat itu 61,8 sama 100. Kalau nggak salah begitu. Jadi intinya sih kalau udah narik Fibonacci ini, ini kan ceritanya waktu narik nih, ini nggak ada Bapak Ibu.
Jadi waktu narik tuh nggak ada gitu. Ini serba susah sih ya, karena grafiknya kecil tadi saya zoom kagak kelihatan lagi. Nah, intinya sih kita ngeliat level-level ini loh, 768, 714, 660, 627. Ini tuh harga kira-kira akan ke situ, kira-kira begitu loh. Jadi pada saat di sini, sebenarnya kita bisa prediksi ini dia kalau turun potensinya bisa sampai ke 343 dan itu terbukti akhirnya 3 bulan kemudian nyampe ke level itu. Kira-kira tuh begitu teorinya gitu loh. Ini teori singkatnya ya, Fibonacci-nya ya, karena Fibonacci itu entirely different story gitu dari percakapan kita malam ini, karena itu sebenarnya agak-agak fancy Fibonacci dan pada akhir-akhirnya sih kalau menurut saya juga narik support and resistance juga sama aja gitu. Tapi nggak apa, kalau pengen tahu ini aku terangin gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu dia ngasih kayak angka-angka yang menurut perhitungan indikatornya ini tuh perlu kita waspadai. Waspadai dalam artian dia bisa jadi support, dia bisa jadi resisten tergantung pergerakan harga dan tren saham secara menyeluruh gitu. Nah, balik ke sini kan, jadi pada saat di sini bulan September kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan harga itu ke 343 si buka ini kalau melihat dari Fibonacci-nya. Nah sekarang kayaknya ada kejadian Bang, digaring banget sih, masa ngomongin udah kejadian kan kita nggak tahu nih. Permasalahannya kita kan sekarang, nah nih kalau kayak begini harga mau kemana gitu kan. Nah karena ini balik lagi masih terbatas dan bawahnya tidak ada gitu kan. Jadi yang bisa kita lihat di sini sih ya paling 613 ini Pak. Ini adalah mentoknya, mungkin harga akan ke sini kalau dia turun lagi. Nanti kalau jebol Mbak 613, nanti dilihat lagi jebolnya kemana. Kalau dia makin ke bawah ya nanti mungkin di bawah ada level 100-nya, ada di 100%-nya ada di 200 gitu. Jadi kira-kira begitu, memang harus nunggu pergerakan harganya dulu kemana baru bisa diprediksi secara Fibonacci. Jadi Fibonacci itu tidak memprediksi kayak bola kristal gitu ya, tidak ada support lalu kita lihat berdasarkan Fibonacci harga mau kemana. Itu nggak begitu. Jadi sebenarnya Fibonacci itu berdasarkan track record juga gitu. Jadi ketika harganya kayak begini ya Fibonacci-nya juga nggak bakal kemana-mana juga. Ramalannya dalam tanda kutip gitu ya. Ramalannya juga nggak bakal kemana-mana karena memang harganya ya ini pergerakannya stuck, memang harganya kan baru segini nih, baru 3 bulan gitu. Ini memang nggak terlalu kemana-mana gitu. Paling ya kita lihat ini 313 ini kita lihat saja. Paling sih feeling saya ini bukan nanti tuh main ke sini loh. Ini kan support nih di 425. Ini 425, 430. Nanti kita lihat ya, kita lihat omongan malam ini. Kita tungguin yang kayak 1-2 minggu aja gitu. Misalnya menurut saya sih buka ini bakal di PHP-in lagi ke 425, 430 gitu kan. Dikasih ini loh yang gede-gede putih kayak begini loh, kasih 3 kayak begini kan. Nanti habis gitu dia turun lagi. Nanti kalau udah nyenggol-nyenggol 425, 430 dia bakal turun lagi dan saya sangat yakin nanti jebol lagi di 350. Karena apalagi ada Fibonya bilang 313 kan. Jadi mungkin ke 300 itu mudah sekali. Kenapa kalau ada yang nanya mau averaging down, udah gitu dia punya yang di 1000 itu, kalau makanya saya bilang kan kayak kemarin kita udah belajar beberapa minggu, saya tuh nggak suka averaging down tuh karena begini gitu loh. Karena kalau averaging down kita beli lagi dong sahamnya aja kayak begini kok dibeli terus gitu. Nanti duit kita semua masuk di sini jebol juga, supportnya mau diapain? Kan ya kalau saya sih malas, terus terang saya tipenya malas gitu. Saya lebih baik yang kayak nembak sekali salah ya udahlah gitu daripada berharap misalnya di averaging down lagi ternyata cuma dikerjain orang doang gitu, harganya juga nggak kemana-mana. Ya itu kayak gitu sih kira-kira. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Ini jam berapa? Ini jam berapa sih? Ya dulu. Oh jam 8. Nggak kerasa sudah jam 8. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin yang lain? Pak Edi, Mbak Dian, Pak Aryadi, Pak Anwar, nih pendatang baru Pak Anwar. Kita lama-lama bikin kelas sih Pak Edi tiap minggu. Pak Edi, Pak Widodo, Mbak Dian, Pak Aryadi juga kemarin datang. Seru ya kalau ini. Buka menurut Primbon turun sampai 200. Malam ini nonton aja, baik Pak Edi. Aduh, ya sampai 200 juga bisa sih Pak Edi bilangin. Saya nungguin buka ke mana, ke 50 tadi ditimpukin orang lagi. Kemarin siapa tuh yang bilang di grup, iya siapa yang invest buka 1M ada di 1000 terus ada yang keluar, lah jangan-jangan investornya itu. Rusuh banget. Kalau ada bahasin buka tuh kita jadi rusuh semua deh. Karena ya memang begitu sih.
Sahamnya memang rusuh. Ada lagi mungkin yang mau nanya atau kita sudahi malam ini, teman-teman? Aku minum dulu. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita mejeng dong, kameranya dibuka dong. Besok saham apa yang baik? Wah, itu saya belum lihat grafik lagi. Saya sebenarnya kalau ditanya besok saham apa tuh bingung, karena saya lagi nggak trading, saya tuh lagi ngambek sama ISG. Males gitu loh liatnya, habis sahamnya begitu-begitu aja kan, gerakan naik turun. Nggak jelas gitu. Jadi mungkin lebih enaknya Mbak mau beli saham ini gimana menurut Mbak Anggi gitu. Jadi saya tinggal ngecek aja di ininya. Pertanyaan $1 itu iya Pak Edi bener. Ya sudah, aku ini ya. Ntar aku bikin status IG dulu. Ini bikin bumerang. Pada follow aku nggak sih di IG? Kita sudah sampai lah ya ngomongin. Jangan moving average terus nanti stres. Oke semuanya. Terima kasih sudah datang malam ini. Seperti biasa rekamannya Sabtu lah ya, besok lusa. Besok aku dulu. Ih, Pak Edi ganti kaos ya. Saya kepo banget. Terus banget saya. Ntar Pak Edi ngamuk lagi, nggak mau buka kamera lagi. Oke semuanya, makasih sudah datang. Selamat malam.